Indonesia tengah berada di fase darurat koperasi seiring mencuatnya sejumlah kasus gagal bayar dan penipuan koperasi. Langkah hukum ditempuh oleh anggota koperasi gagal bayar untuk mendapatkan haknya. Namun sayang, pengembalian dana berjalan dengan alot. Mengapa kasus koperasi gagal bayar selalu saja terulang? Bagaimana solusi yang tepat mengembalikan kepercayaan publik terhadap koperasi? Sobat bisnis, inilah Fokus. Setidaknya upaya hukum 8 kasus besar koperasi bermasalah masih bergulir hingga saat ini. Ke-8 koperasi bermasalah dengan total kerugian mencapai 26 triliun rupiah tersebut, yakni Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Inti Dana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP 5 Garuda. KSP Indo Surya Cipta disebut-sebut sebagai kasus penipuan terbesar di Indonesia. Pasalnya, kasus ini diduga merugikan sebanyak 23.000 anggota dan nilai kerugian total mencapai 106 triliun rupiah. Terbaru Kejagung telah mengirimkan memori kasasi ihwal kasus pencucian uang terhadap bos KSP Indo Surya, Henry Surya, yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, pasca keputusan bebas Henry Surya tersebut, beberapa anggota koperasi semakin mempertanyakan homologasi yang telah dilakukan pihak manajemen KSP Indo Surya. Tidak jauh berbeda dengan kasus KSP Indo Surya, 7 koperasi lain yang mengalami gagal bayar memiliki pola transaksi yang serupa. Diduga, koperasi-koperasi tersebut melakukan tindak pidana pencucian uang menggunakan skema Ponzi dari dana anggota yang terkumpul. Sumber dana yang terkumpul dari anggota dipakai untuk kepentingan pribadi pengurus dan terindikasi dialirkan ke luar negeri. Akibatnya, tak dapat mengembalikan dana anggota alias gagal bayar. Setelah gagal bayar, anggota akan menempuh upaya hukum, baik pidana maupun perdata, untuk bisa mendapatkan haknya kembali. Namun, yang tak kalah menyita perhatian adalah lambatnya proses ganti rugi korban skandal koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, mengakui setidaknya sejumlah faktor menjadi pemicu lambatnya proses ganti rugi uang korban, diantaranya aset bukan dalam kepemilikan koperasi. Selain itu, laporan pidana membuat aset tersangka dan koperasinya disita, sehingga sulit untuk dijual, hingga proses suap aset dengan simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi di luar skema homologasi dan cara-cara lainnya. Akibatnya, proses ganti rugi gagal bayar sejumlah kasus koperasi melalui putusan PKPU rendah realisasinya. Kelemahan dari putusan PKPU itu juga tidak menunjuk manajemen baru untuk pelaksanaan PKPU itu atau menunjuk pemerintah. Gitu. Nggak ada, ini udah pengurus yang udah busuk disuruh menjalankan, udah jelas-jelas itu pengurusnya udah ngerampok uang anggota, disuruh menyelesaikan PKPU, itu yang saya sampaikan. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama misalnya, proses pembayaran ganti rugi dilakukan hingga 2025. Dari 185.000 anggota, baru 3% yang terbayarkan. KSP Indo Surya pun mengalami kondisi hampir mirip. Pembayaran ganti rugi baru sekitar 15,56%. Padahal, kerugian kasus ini mencapai 16 triliun rupiah atas 6.000 anggota. Kejadian serupa juga terjadi pada kasus lama, yakni KSP Pandawa Mandiri Group, yang tinggal nama karena pengurusnya masuk bui sewindu lalu. Upaya hukum kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Agustus 2018. Vonis pidana yang diterima pengurus KSP Pandawa Group itu tak diimbangi
dengan kejelasan nasib dana ribuan anggotanya, termasuk Hendrias Cahyadi, nasabah dari KSP Pandawa Mandiri Group yang hingga kini masih menunggu kejelasan tentang nasib dananya. Begini ungkapan Hendrias Cahyadi, nasabah KSP Pandawa Mandiri Group. Saya menempatkan uang di koperasi itu senilai 80 juta rupiah. Awal mulanya tertarik menyimpan dana di koperasi itu karena iming-iming bunga. KSP Pandawa pun berani memberikan imbal hasil 10% per bulan. Kalau dihitung-hitung selama menempatkan dana di Pandawa Group, Hendrias mendapatkan pembayaran bunga 47 juta rupiah dan masih menderita rugi 33 juta rupiah dan sekarang kasusnya gelap. Rentetan kasus yang melibatkan usaha koperasi, terutama dengan jenis layanan usaha simpan pinjam, menjadi cermin masih adanya celah dan kelemahan dari aspek tata kelola dan pengawasan usaha koperasi di Indonesia. Keberadaan koperasi di Indonesia sebagai sumber pembiayaan masyarakat memang tak bisa diabaikan, apalagi masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan unbankable masih cukup besar. Selain itu, pelaku usaha mikro juga kerap mengeluh sulit untuk memperoleh pembiayaan. Berdasarkan riset Bank Indonesia, koperasi masih menjadi entitas keuangan yang diandalkan masyarakat untuk mengakses pinjaman setelah perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sejatinya, denyut koperasi di Indonesia tak bisa dianggap remeh. Aset yang dihimpun oleh lebih dari 120.000 unit koperasi di Indonesia mencapai 250,98 triliun rupiah. Total volume usahanya senilai 182,35 triliun rupiah. Volume usaha koperasi itu meningkat lebih dari 170% dibandingkan dengan 2016. Yang tercatat masih 67,5 triliun rupiah. Koperasi yang tumbuh dan berkembang saat ini adalah koperasi simpan pinjam. Tapi kalau menghitung unit simpan pinjam, jumlahnya sekitar 56.000 unit. Besar sekali, tapi kalau total sekitar 123.000 unit koperasi. Celakanya, koperasi bermasalah terjadi akibat dari ekosistem kelembagaan yang buruk. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses, Suroto menuturkan, koperasi di Indonesia belum memiliki dukungan regulasi yang memadai, seperti halnya di perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Menurut Suroto, ibaratnya seperti mau kejar-kejar maling, tapi upaya pencegahannya agar orang itu tidak maling diabaikan. Regulasi yang diperlukan untuk tumbuh kembang koperasi harus dirombak total. Berbeda dengan bank, koperasi memiliki mekanisme penyelesaian seperti model perbankan. Bank, regulasinya sudah diperbaiki. Sudah ada otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan untuk melindungi penyimpanan. Sementara koperasi, tidak ada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kementerian Koperasi itu hanya pembinaan, tidak punya kewenangan pengawasan. Koperasi mengawasi dirinya sendiri. Inilah kelemahan fundamental dan struktural dari koperasi. Setelah rentetan kasus skandal koperasi, keberadaan layanan koperasi turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sebagai langkah pengawasan, Kementerian Koperasi dan UKM bakal mewajibkan koperasi untuk melapor secara periodik. Dari semula laporan semesteran menjadi laporan kuartalan. Laporan ini mencakup informasi usaha, neraca keuangan, dan lain sebagainya, seperti prospektus keuangan yang terdapat pada perusahaan publik. Dalam setiap penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam juga harus melampirkan audit dari Kantor Akuntan Publik KAP, yang ditunjuk oleh Kemenkop dan UKM dan tidak diperkenankan menunjuk KAP sendiri.
Jika semua langkah pelaporan tersebut tidak dilakukan oleh pihak koperasi, maka akan diberi sanksi berupa tidak diberikan izin usaha baru, pengembangan usaha, dan penilaian kesehatan koperasi. Tegas memang. Namun maraknya kasus koperasi ini berbanding terbalik dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami kenaikan sebesar 49,68% naik dibandingkan dengan 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10%, meningkat dibandingkan periode SNLIK sebelumnya pada 2019 yaitu 76,19%. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun dari 38,16% pada 2019 menjadi 35,42% pada 2022. Mengacu hasil survei tersebut, idealnya masyarakat sudah memiliki literasi yang memadai tentang keuangan dan semestinya jauh dari praktek investasi bodong seperti terjerat koperasi gagal bayar. Di sisi lain, masih banyak pula koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan berlaku, sehingga mendapatkan kepercayaan publik. Sejatinya koperasi selama ini digelorakan sebagai soko guru ekonomi yang memiliki misi mensejahterakan anggotanya. Apakah masih relevan di tengah masih maraknya koperasi yang gagal bayar?